Namun kita selalu bekerja cukup erat dengan IFC yang ada di Singapura. Kita juga mengirimkan ILO, International Liaison Officer, dan ke depan kita juga akan mengirim ILO ke India. Karena beberapa kegiatan ilegal ini banyak yang lintas negara, cross border, dan istilahnya apa, antar negara, apa ya, transnational organized crime, TOC ya. Kemudian berdasarkan data hasil pemeriksaan kapal yang dikawal ke pangkalan untuk proses hukum lebih lanjut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir periode 2020 sampai 2025, secara garis besar ada 8 kategori jenis pelanggaran. Yang paling dominan ditangani oleh TNI Angkatan Laut adalah pelanggaran terkait perikanan, pelayaran, kehutanan, penyelundupan, terutama narkoba dan barang-barang terlarang, migas, keimigrasian, kepabeanan, dan pertambangan. Mungkin ini bisa dilihat di slide. Hampir tiap minggu eh, kita berhasil menangkap penyelundupan, ya, baik itu narkoba, kemudian baby lobster, kemudian garmen atau apa istilahnya kalau balpres ya, balpres itu. Kemudian keimigrasian juga masalah eh, illegal migrant, terutama antara Indonesia Malaysia dan Indonesia Singapura. Datanya ada di slide nggak? Ada ya? Ada. Ya. Narkoba ini dari 2000 Januari ya, dari mulai Januari 2024 ini selama 1 tahun dengan taksiran nilai sebesar 5,54 triliun, taksiran jiwa yang bisa diselamatkan sebanyak 105 juta jiwa, rokok ilegal dengan total jumlah 11.489.000 batang, taksiran kerugian yang berhasil diselamatkan sekitar 21 miliar, baby lobster dengan total jumlah sebanyak 2.234.000 ekor, taksiran kerugian yang berhasil diselamatkan 165,8 miliar, kemudian illegal entry maupun illegal migrant jumlah 372 orang, kerugian negara diperkirakan sekitar 9,9 miliar. Komoditas lainnya juga banyak ini sebesar 16,4 miliar. Ada hewan yang dilindungi, kemudian bermacam-macam sebenarnya. Namun kita memang lemah di dalam pemberitaan ini. Ini kelemahan kita, bisa saya akui. Jadi, tapi kita kerjasama dengan Menko Polkam, Kemenko Polkam, sekarang ada masuk ke dalam des penyelundupan. Berdasarkan data hasil pemeriksaan kapal tadi, selama 5 tahun, secara garis besar ada 8 kategori jenis pelanggaran yang tadi bisa dilihat di dalam slide. Secara umum, pelanggaran yang berkaitan dengan pelayaran, kehutanan, dan kepabeanan cenderung mengalami penurunan, sementara pelanggaran terkait perikanan, narkoba, migas, keimigrasian, dan pertambangan menunjukkan tren peningkatan. Untuk pelanggaran terkait perikanan dan pelayaran, TNI Angkatan Laut bertindak selaku penyidik, sedangkan untuk pelanggaran lainnya dilimpahkan kepada penyidik PPNS lainnya yang berwenang. Jadi kita memang selalu bekerja sama, berusaha bekerja sama. Memang ego sektoral masih ada, kami akui. Namun kita mulai kikis pelan-pelan. Kita laksanakan coffee morning bahkan di lanal-lanal, di lantamal-lantamal dengan aparat maritim setempat. Jadi harapannya memang laut kita ini sangat luas.
kapal-kapal angkatan laut tidak mungkin bisa menjaga seluruh perairan Indonesia, apalagi kondisinya terbatas, ada yang sudah tua, kemudian bahan bakar juga dibatasi. Ini juga tentunya mengganggu operasional. Untuk itu memang harus sinergi. Jadi kita harus sinergi. Kalau kita bisa sinergi, maka mungkin permasalahan luas laut ini bisa tercover. Harapannya seperti itu.